Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Mariatul Kityah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas TP1 semester 3. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Iqbal Magister Humaniora dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dan saya berharap semoga jawaban-jawaban saya bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Nah, jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang artinya adalah pohon, di mana pohon ini identik dengan sejarah yang membahas tentang silsilah keturunan raja, yang di dalamnya itu memiliki akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Inggris, sejarah ini disebut sebagai history, di mana history ini berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang artinya adalah penyelidikan atau pengetahuan melalui penelitian. Sedangkan menurut istilah, sejarah itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, serta hubungan sebab akibat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang bisa memberikan kita gambaran tentang masa kini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Adapun menurut para ahli, yang pertama adalah Ibnu Khaldun, di mana menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu merupakan catatan tentang peradaban umat manusia serta perubahan-perubahan yang terjadi pada karakter masyarakat tersebut, baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Sedangkan menurut Aristoteles, sejarah itu merupakan sistem yang meneliti kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Baik, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum Islam datang dan membawa perubahan besar, masyarakat Arab itu sudah memiliki sistem sosial, politik, bahkan kepercayaan yang kompleks atau beragam. Pada periode ini, periode sebelum Islam, kita kenal dengan istilah jahiliyah atau masa kebodohan atau ketidaktahuan. Tetapi sebutan ini bukan merujuk pada kebodohan mutlak, melainkan lebih kepada ketidaktahuan mereka terhadap agama yang benar. Karena pada faktanya, bangsa Arab pada saat itu bisa dibilang cerdas dari segi intelektual mereka. Di mana bodoh di sini adalah karena mereka memandang wanita sebagai makhluk yang memiliki posisi yang paling rendah, layaknya benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak dalam untuk dihormati. Nah, laki-laki bebas berpoligami tanpa batasan berapa istri yang mereka kawini, dan bisa menceraikan istri-istri mereka kapanpun mereka mau. Ada saudara laki-laki yang mengawini saudari perempuannya sendiri, bahkan ada juga anak tiri yang kawin dengan ibu tirinya sendiri. Nah, kebiasaan lain yang dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, di mana kalau ini dilakukan karena alasan tadi, yakni kedudukan perempuan yang dipandang rendah. Anak perempuan itu dianggap sebagai aib bagi keluarga, karena mereka tidak memiliki kekuatan apapun seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Penindasan, pelacuran, pembunuhan, dan tindakan asusila lainnya itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di kalangan Arab sebelum datangnya Islam. Nah, itu tadi dari segi sosial mereka. Sedangkan dari segi politik adalah wilayah Arab pada saat itu terpecah menjadi beberapa suku atau kabilah, semacam kelompok begitu, yang dipimpin oleh kepala suku masing-masing. Jadi tidak ada kekuasaan pusat yang mengambil alih jazirah Arab tersebut, karena kerajaan-kerajaan besar itu tidak tertarik menguasai jazirah Arab, melihat kondisi pada saat itu hanya padang pasir saja. Beberapa wilayah Arab, khususnya Mekah dan Yaman, itu juga ikut terlibat dalam perdagangan internasional dan seringkali berada di bawah pengaruh kekuasaan politik luar, yakni Romawi dan Persia. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam itu berhasil diperluas dengan menaklukkan wilayah yang sebelumnya itu berada di bawah kekuasaan dua kerajaan besar, yakni Persia dan Romawi. Nah, wilayah yang ditaklukkan itu mencakup wilayah Syam,
Mesir sampai kepada Irak. Kemudian Umar juga meniru pemerintahan Romawi dengan membentuk sistem administrasi yang tertata dengan lebih baik melalui pembagian wilayah menjadi provinsi dan menunjuk gubernur. Tentunya ini dilakukan dengan tujuan supaya pengelolaan di setiap wilayah itu bisa terjalankan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah Umar bin Khattab membuat tata bahasa Arab untuk menghindari kesalahan dalam membaca maupun memahami Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah kalender Hijriah yang kita masih gunakan sampai saat ini merupakan hasil dari pemerintahan Umar bin Khattab. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang melatar belakangi terjadinya perang Siffin? Jadi singkatnya begini teman-teman. Utsman bin Affan itu kan wafat dibunuh oleh para pemberontak, di mana para pemberontak ini merupakan orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan pada masa kepemimpinan beliau. Dan beliau ini dianggap sebagai pemimpinnya nepotisme, di mana beliau hanya mengangkat keluarga-keluarga beliau saja sebagai petinggi-petinggi negara yang menduduki kursi-kursi jabatan. Lalu beberapa hari sebelum beliau dibunuh, para pemberontak ini sudah mengepung memang di rumah beliau, hingga pada hari Jumat terbunuhlah beliau oleh pemberontak itu. Dan setelah beliau wafat, naiklah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan jabatan beliau sebagai khalifah yang keempat. Nah, saat Ali bin Abi Thalib naik, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah ini merupakan sepupu dari Utsman bin Affan, yang pada saat itu menuntut keadilan, meminta untuk supaya pembunuhan Utsman bin Affan ini diusut tuntas dan pelakunya itu diadili seadil-adilnya. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib itu kesusahan untuk mencari tahu, karena kan pada saat itu banyak orang, sehingga tidak bisa dipastikan siapa satu orang yang membunuh beliau. Nah, karena ketidaksetujuan itu, karena Muawiyah merasa kecewa, tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, beliau kemudian menimbulkan atau memunculkan fitnah terhadap Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang menyuruh pemberontak tersebut untuk membunuh Utsman bin Affan supaya Ali bin Abi Thalib segera menduduki kursi jabatan sebagai khalifah. Itu merupakan tuduhan atau fitnahan dari Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, karena semakin memanas, terjadilah perang Siffin namanya. Nah, perang Siffin ini merupakan perang yang terjadi antara golongan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dengan golongan dari Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perang, dan pada saat perang mau berakhir, sebenarnya Ali bin Abi Thalib di sini sudah akan menang, sudah diambang kemenangan lah. Tapi tiba-tiba dari golongan Muawiyah itu ada namanya Amr bin As. Beliau adalah seorang politikus handal. Beliau mengangkat Al-Quran tiba-tiba, dan beliau mengatakan, ayo kita adakan perdamaian antara kedua belah pihak, dan kita lakukan perundingan atau dikenal sebagai tahkim atau arbitrase. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menyetujui arbitrasi tersebut dan mereka melakukan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuk seorang yang wara, seorang sepuh, namanya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari golongan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu tadi Amr bin As, seorang politikus handal yang mengangkat Al-Quran. Lalu mereka berdua melakukan perundingan berdua dan memutuskan bahwa kedua orang ini, kedua pemimpin yang saat ini menjabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, akan mereka turunkan dari jabatan mereka masing-masing. Nah, pada saat itu ternyata di sini Amr bin As melakukan siasat. Pada saat mereka akan memberitahukan keputusan mereka, kan semua orang sudah berkumpul di lapangan, lalu Abu Musa al-Asy'ari kemudian memberikan keputusan, mengumumkan keputusan mereka dengan menurunkan Ali bin Abi Thalib. Lalu pada saat giliran Amr bin As tiba-tiba bilang, karena Ali bin Abi Thalib telah diturunkan dari jabatannya, maka saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, seperti itu. Ini merupakan siasat dari Amr bin As, yang merupakan politikus handal tersebut. Lalu karena keputusan tersebutlah sehingga terpecahlah umat Islam menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Syiah, yakni golongan yang masih tetap berada di dalam barisannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah kelompok
Khawarij, yaitu kelompok yang tidak menerima keputusan arbitrase atau mereka memisahkan diri, mengeluarkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah kelompok Sunni, di mana Sunni ini ada yang berpihak ke Muawiyah, ada yang berpihak ke Ali bin Abi Thalib, ada juga yang netral atau tidak berpihak kepada kedua, seperti itu. Kemudian karena tidak ditemukan titik terang atau hasil dari perundingan ini, dari arbitrase tersebut, maka kelompok itu terbagi menjadi dua. Jadi Ali bin Abi Thalib memimpin di Kufah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin di Syam bersama dengan pengikut-pengikut beliau. Baik, pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir adalah jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi yang pertama adalah dinasti Umayyah itu masih menerapkan sistem Arab sentris, di mana hanya orang-orang Arab saja yang diberikan kursi jabatan dalam pemerintahan. Sedangkan masa dinasti Abbasiyah itu sudah mulai terbuka dengan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan kebebasan terhadap setiap kelompok, termasuk kalangan dari non-Arab. Selanjutnya adalah dinasti Umayyah itu memusatkan perluasan wilayah pada 3 benua. Yang pertama adalah benua Asia, kemudian benua Afrika Utara, dan yang terakhir adalah benua Eropa. Sedangkan dinasti Abbasiyah itu lebih memusatkan terhadap perluasan ilmu pengetahuan, yakni dengan menerjemahkan kitab-kitab klasik ke dalam bahasa Arab, lalu kemudian dikumpulkan ke dalam Baitul Hikmah atau semacam perpustakaan pada masa itu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.